Bersama sepasang teman di Bogor, Jawa Barat, duel menggunakan pisau. Satu orang tewas diduga pelaku emosi lantaran korban menolak meminjamkan uang. Bukan di dalam kontrakan. Dua karyawan. Seorang pemuda tewas usai duel bersenjatakan pisau dengan temannya di sebuah kontrakan di Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adalah MS tewas dengan luka parah di kepala dan leher dalam perkelahian tersebut. Sementara D mengalami luka parah di leher dan sempat dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku dan korban merupakan teman baik dan bekerja di restoran cepat saji. Motif tersangka diduga emosi lantaran korban menolak minjamkan uang. Setelah kita lakukan pengecekan TKP, ada sebuah kontrakan, adanya dua korban yang sudah dalam keadaan berlumuran darah semua. Namun setelah kita lebih lanjut melakukan cek TKP, ternyata dari dua orang itu ada yang masih dinyatakan hidup. Kemudian kita langsung evakuasi ke rumah sakit RSUD dan dirujuk ke rumah sakit Keramat Jati. Kita lakukan pendalaman tentang apa dan bagaimana ini bisa terjadi seperti ini. Akibat kejadian ini, pelaku diancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Bagaimana penanganan kasus ini? Kita sudah terhubung bersama dengan Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Yohanes Ridhoy Sigiro. Selamat petang, Pak Kasat. Baik, bisa mendengar suara kami ya Pak ya? Soalnya suaranya masih belum terdengar. Kami ingin tahu mengenai kronologi kejadiannya Pak. Seperti apa kemudian bisa terjadi duel sepasang teman ini? Baik, suara saya terdengar, Mas? Terdengar, Baik, Pak Kasat. Silakan. Baik, saya jelaskan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sekitar pukul 1 siang atau 13.00 di Desa Lewinutuk, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor telah terjadi kejadian yang memakan satu korban jiwa, di mana seorang pelaku berinisial DI, umur 21 tahun, mendatangi seorang temannya, yaitu korban berinisial MS, berumur 26 tahun, ke tempat tinggalnya kontrakan di wilayah Lewinutuk, Citerep. Dengan maksud pelaku ingin meminjam uang sebesar 4 juta kepada temannya tersebut, sesama pekerja dalam restoran siap saji. Namun yang bersangkutan, dalam hal ini korban, menolak untuk meminjamkan uang sebesar 4 juta tersebut. Malah menurut keterangan dari pelaku berdasarkan pemeriksaan kami, korban mengeluarkan kata-kata kasar kepada pelaku. Akibat hal tersebut pelaku kemudian emosi dan kemudian terjadi perkelahian yang diakhiri dengan tertancapnya leher korban dengan menggunakan pisau, dan akhirnya korban meninggal dunia di tempat. Demikian. Nah, sebenarnya sejauh ini sebelum peristiwa ini terjadi, apakah mungkin sempat ada dendam ataupun permasalahan di antara pelaku dan korban ini, Pak? Baik, berdasarkan keterangan dari para saksi juga dari pelaku bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya. Jadi kejadian ini sementara kesimpulan dari kami penyidik adalah bersifat spontan, di mana keduanya terlibat pertengkaran yang emosi sehingga memakan korban jiwa. Demikian, Mbak. Kalau spontan pelaku dapat pisau dari mana, Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kedua orang ini, baik korban maupun pelaku, adalah teman satu tempat kerja dan bahkan juga merupakan perantauan dari wilayah Jawa Tengah. Jadi memang teman baik, sudah beberapa tahun berteman dan tinggal juga berdekatan. Yang bersangkutan bekerja di restoran siap saji, sehingga memang dalam pekerjaannya sehari-hari menggunakan pisau. Jadi pisaunya itu pisau dapur, Mas. Nah, pisau dapur ini memang dibawa oleh pelaku dari rumah setiap harinya, atau mungkin pisau yang ia temukan di rumah pelaku, di rumah korban maksud saya? Baik, berdasarkan keterangan dari pelaku, dari hasil pemeriksaan kami bahwa
pelaku memang sesaat sebelum datang ke tempat korban untuk meminjam uang, memang baru saja membeli pisau untuk keperluan pekerjaannya. Jadi perlu diketahui juga bahwa sebelum kejadian keributan yang akhirnya memakan korban jiwa ini, si pelaku pun sempat ngobrol, merokok bareng, berbincang di kontrakan korban, dan bahkan tidur siang di kontrakannya korban. Jadi sekali lagi pisau tersebut dibeli sebelum pelaku datang ke kontrakan korban. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Kasat atas informasinya kepada kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti hasil penyelidikan lebih lanjutnya. Selamat sore. Selamat sore.